Eh, Pagi hari ini waktu saya berdoa, saya percaya bahwa wanita itu adalah suatu ciptaan yang luar biasa. Amin saudaraku, suatu ciptaan yang amazing creation saudaraku. Itu ada di Alkitab saudaraku. Pada waktu Allah mengambil tulang rusuk dari seorang Adam yang tertidur lelap saudaraku, lalu dibangunnya seorang wanita, lalu Tuhan itu membawa wanita itu ke depan Adam. Waktu Adam bangun dari tidurnya saudaraku, waktu dia buka matanya saudaraku, respon pertama yang keluar adalah dalam mulutnya, wow man. Sejak itulah wanita disebut woman. Karena wow man. Selama ini dia lihat jerapah, lihat gajah, lihat monyet saudaraku. Biarpun monyet dikasih lipstik tetap aja kurang seksi saudaraku. Ketika dia melihat Hawa, dia buka mata, dia pikir dia mimpi. Dia bilang wow man. Maka akhirnya katakan this is bone of my bones. Dan dia memanggilnya woman. Makanya namanya woman. Coba lihat kiri kanan sebagai wanita katakan wow. Wow. Kamu itu wow loh mam. Amin saudaraku. Amin. Ibu-ibu itu seorang yang luar biasa. Nah sepanjang sejarah dalam Alkitab dan dalam sejarah Tuhan, God used many women in His plans. Saya beri judul khotbah saya, Women's in God's Story. Di dalam story, setiap story ada lakonnya saudaraku. Di dalam setiap story Alkitab saudaraku, kita melihat bahwa penuh dengan pria dan wanita. From the Garden of Eve throughout the Garden of Gethsemane, selalu ada wanita di tengah-tengahnya saudaraku. Jadi walaupun wanita itu tidak sebanyak pria dikutip di Alkitab, tetapi peran wanita itu cukup penting. Amin saudaraku. Banyak dari kita kalau kita membayangkan tentang Alkitab, tokoh Alkitab, maka yang tersirat adalah nama-nama seperti Samuel, Daud, saudaraku. Amin. Siapa lagi? Peter, saudaraku. Yohanes, Abraham, Musa. Itu nama-nama yang tersirat, saudaraku. Di dalam 39 kitab di Perjanjian Lama, hanya 2 kitab yang diberi nama dengan nama wanita, Ruth dan Esther. 37 kitab diberi nama pria ataupun 22 kitab dalam Perjanjian Lama itu diberi nama dari nama pria. 2 kitab dari nama wanita. Di New Testament tidak ada nama wanita di dalam kitab saudaraku. Tetapi ada wanita-wanita di dalam cerita-cerita Alkitab. Jadi role dari wanita dalam cerita Tuhan itu cukup penting. Amin saudaraku. Kenapa penting? Karena Yesus pun lahir dari seorang wanita juga. Ketika Tuhan memilih melahirkan anaknya yang tunggal, dia memilih seorang wanita saudaraku. Pada sore hari ini, saya ingin membagikan beberapa tokoh dalam kitab Alkitab, beberapa wanita yang dari kisah ini kita akan bisa belajar. Bukan hanya pesan ini, bukan hanya khusus untuk wanita, tapi juga bisa diterapkan bagi kita para bapak-bapak. Amin saudaraku. Bapak-bapak juga akan menerima berkat dari pesan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Hal yang pertama saudaraku. Yang pertama kita melihat adalah seorang janda dari Sarfat. Pada waktu itu saudaraku Elia setelah dia memproklamirkan bahwa tidak akan turun hujan sampai saya berbicara lagi. Lalu Tuhan bilang kau bersembunyi di sungai Kerit. Aku akan beri kau makan dan kau minum dari sungai Kerit itu. Sampai suatu kali sungai Kerit itu menjadi kering. Waktu kering Tuhan bilang kamu pergi turun gunung, kamu pergi, saya sudah siapkan seseorang untuk memberi kamu makan, memelihara kamu. Orang ini adalah janda Sarfat. Janda Sarfat ini mempunyai seorang anak satu saudaraku. Dan mereka ini bukan orang kaya ternyata orang yang sangat-sangat miskin saudaraku. Ketika Nabi Elia datang, dia bilang Elia meminta kepada janda Sarfat ini, bolehkah aku meminta air minum? Oh ya boleh, saya akan ambil air minum. Waktu dia mau jalan, Elia bilang, bolehkah kamu juga memberikan aku makanan? Lalu janda itu berhenti. Lalu dia bilang di ayat yang ke-12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun.
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi seorang janda ini, dia itu hidupnya sangat susah. Bahkan mungkin sudah menghadapi hari-hari terakhir. Janda ini hanya mempunyai satu last meal, saudaraku. Tidak ada hal yang lain lagi, saudaraku. Bahkan dia bilang ketika ditanyakan diminta roti, dia mungkin agak emosi. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup. Oh my God, OMG kalau hari ini. Yang bener aja loh. Saya aja juga sudah sekarat, saya lagi buat makan roti terakhir. Kamu mau minta makan dari saya, saudaraku. Seorang janda Sarfat ini saya bayangkan dia pasti susah hidupnya. Berat sebagai seorang janda, dia pasti a single mother. Seorang yang ditinggalkan suaminya. Anaknya juga mungkin masih kecil, tidak tertulis umur berapa, saudaraku. Sebagai seorang single mother pasti hidupnya letih. Capek, saudaraku. Semua harus dikerjakan sendiri. Kalau dia hidup di Sydney, lebih letih lagi, saudaraku. Pada waktu itu saudaraku di sana dulu mungkin lebih letih karena dulu belum ada mesin cuci. Belum ada setrika. Tidak ada kompor gas, saudaraku. Nyalain api aja perlu usaha, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya bayangkan dia sedang letih, sedang letih, saudaraku. Mungkin emosinya sudah letih juga menghadapi kehidupan ini. Sudah pada waktu musim paceklik, saudaraku, kekeringan yang begitu rupa sampai akhirnya dia hampir mati. Hampir mati, kedatangan tamu pula. Tamunya kurang tahu diri, saudaraku. Udah minta air, minta lemper, saudaraku. Udah minta air, minta nasi goreng, saudaraku. Saya sendiri tinggal lagi bikin nih roti terakhir. Habis itu saya akan mati. Saudaraku yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita, ada kita dalam situasi seperti makanan terakhir. Our last meal. Aduh, saya punya semangat sudah terakhir. I don't have any more hope. Saya sudah putus asa, saya capek. Menjadi ibu, menjadi istri. Saya capek menghadapi suami saya capek menghadapi masalah keluarga saya capek menghadapi problema kehidupan ini. Sama seperti janda ini hampir mati karena dia tidak memiliki apa-apa lagi yang tertinggal. Yang hanya the last meal yang ada dia punya, itu pun diminta, saudaraku. Tapi setelah itu dikatakan Elia setuju dan janda itu membuatkan makanan. Tetapi Elia minta seperti ini, ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara diposisikan sebagai janda itu yang sudah pesimis, sudah kehilangan pengharapan, sudah tidak ada lagi pengharapan, saudaraku. Kedatangan tamu yang juga bukan bawa angpau tapi minta-minta, saudaraku. Bukan membawa bantuan tapi membawa beban, saudaraku. Mungkin sifat kita, aduh sorry deh, ini sudah makanan terakhir. Kamu cari aja ke tetangga sebelah. Saya tidak punya waktu atau saya tidak punya kemampuan untuk menolong saudara. Tetapi setelah janda ini setelah mendengar permintaan Elia, sangat tertarik sekali saya membacanya. Karena setelah itu dia setuju loh dengan permintaan Elia itu. Bukan hanya minta sebagian, Elia itu minta di-serve lebih dahulu. Bayangkan saudaraku, janda anak ini mungkin sudah kelaparan. Tapi dia harus masak dulu bukan untuk anaknya tapi untuk tamunya, saudaraku. Ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Kalau kita punya banyak makanan diambil satu tidak masalah, amin. Kalau kita hanya punya sedikit, itu pun sedikit kurang, mau diambil pula pasti tidak mudah. Betul nggak, saudaraku? Oh, sepi sekali ya? Betul, saudaraku? Ada janda-janda Sarfat di sini? Lalu ibu itu setuju, saudaraku. Kenapa dia setuju? Bagaimana dia yang tadinya berkata tidak mau, tidak percaya, berkatakan bahkan dia mungkin berkatakan demi Allahmu yang hidup. Itu suatu ungkapan yang mungkin a bit emosional ya, saudaraku ya.
Dari mulai berkata tidak sampai dia berkata yes. From no until yes. What happened saudaraku? Saya percaya kalau kita perhatikan saudaraku, pada waktu Elia meminta dibelikan saudaraku, ayat yang ke-15 berkata, ayat 14 sorry. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. This is I think the key of the turning point dari janda Sarfat itu merubah pikirannya. Dia menerima janji Tuhan. Dia menerima firman Tuhan yang berkata, Tuhan akan mencukupkan sebab tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai kepada Tuhan memberikan hujan, saudaraku. Janda ini percaya kepada janji Tuhan yang diberikan, saudaraku. Sehingga dia merubah dari kebutuhan pribadinya mulai mempercayai kepada Tuhan, saudaraku. Merubah dari apa yang dia memberikan kepada anaknya, dia berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya kepada janji firman Tuhan. Hidup janda ini akhirnya terselamatkan. Di ayat 15 berkata, mari kita baca sama-sama. Ini happy ending. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, saudaraku. Janda ini dan anaknya terselamatkan. Mujizat terjadi. Buli-bulinya self-revealed. Amin, saudaraku. Dia tidak perlu online, tidak perlu belanja di Kohl's, tidak perlu pergi ke Woolworth, saudaraku. Setiap dia pakai, dia tutup lagi, dia taruh di lemari, besoknya penuh lagi, saudaraku. Sampai hujan datang. 3,5 tahun Alkitab katakan musim kemarau itu sampai hujan kembali turun. Saudara bayangkan, saudaraku, kulkas saudara penuh terus selama 3 tahun tanpa harus belanja. Siapa yang mau itu? Amin. Jadilah sekarat dulu. Janda Sarfat itu percaya akan janji firman Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita pernah menerima janji Tuhan. Menerima firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang sudah didapat dan diterima dan sudah terjadi. Ada firman Tuhan yang masih ditunggu. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara masih mempercayai firman Tuhan itu? Apakah saudara khawatir karena that is your last meal, makanan yang terakhir? Janda itu dia percaya kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu waktu saya ada kesempatan pelayanan misi ke Halmahera. Di Halmahera itu pada tahun 1999 itu terjadi di Maluku Utara, terjadi suatu perang agama antara Muslims and Christians. Ribuan orang mati terbantai antara Muslims and Christians. Itu daerah Kristen, saudaraku. Jadi orang Kristen itu menyerang orang Islam itu berantem, lalu terjadi perang agama, saudaraku. Besar-besaran sampai tahun 2000, saudaraku. Nah, salah satu saya ketemu seorang ibu, si ibu yang keturunan Chinese, saudaraku. Rumahnya habis terbakar, dihancurkan, saudaraku. Tokonya hancur, saudaraku. Lalu dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia habis, dia sedih, saudaraku. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Tidak ada lagi modal lagi. Tapi pelan-pelan dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan, dia mendapat janji pemulihan Tuhan, dia mulai mempercayai dan pegang janji Tuhan. Pelan-pelan, saudaraku, Tuhan berikan jalan, modal, dia buka kembali toko. Singkat cerita, saudaraku, dia membangun toko itu, usaha kembali, saudaraku, sampai dia bisa membangun kembali rumahnya. Dia menjual suatu, kalau nggak salah bubur, kalau nggak salah, saya agak lupa karena sudah cukup lama. Sampai akhirnya, saudaraku, si Encim ini, si Taci ini, saudaraku, dia bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Saudara bayangkan, dari orang yang habis, yang tidak punya apa-apa, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia terima janji Tuhan, dan dia tidak ragu. Pelan-pelan hari demi hari dilalui, Tuhan menggenapi janjinya. Kalau Tuhan memberikan janji, pemberi janji itu tidak pernah ingkar janji. Allah kita bukan Allah yang meleset, Allah yang maybe, no, He is Allah yang sure. Amin, saudaraku. We serve the God that is surely goodness and mercy will follow everyone who believe and love Him. Everyone says amin. Amin, saudaraku. Ibu itu tertolong, saudaraku. Saudara yang kasih, marilah kita menjadi sebagai seorang ibu-ibu, saudaraku, saya mengencourage, jadilah seorang wanita yang mempercayai janji Tuhan. Amin. Jadilah pegang terus janji yang sudah saudara dapatkan.
Mungkin saudara sedang bergumul, mungkin saudara sedang udah mulai kendor berdoanya, mulai kendor percayanya, aduh kayaknya bukan dari Tuhan, aduh kayaknya enggak mungkin, aduh kayaknya saya sudah tidak sanggup lagi. Saya pagi hari ini Tuhan berkata, kuatkan teguhkan hatimu, percaya lagi, pegang terus firman Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan, amin saudaraku. Hal yang kedua, tokoh yang kedua yang kita akan pelajari, tokoh yang sangat terkenal, namanya Maria. Ibu dari Tuhan Yesus, saudaraku. Wah, Maria itu, kalau saudara jadi Maria kira-kira gimana? Saya Maria Magdalena, the mother of Jesus. Selfie. Pasti terkenal, saudaraku. Pasti followernya jutaan. Amin, saudaraku. Kalau Paus aja sudah jutaan followannya, apalagi Maria Magdalena, saudaraku. Orang-orang, wah kamu hebat ya Maria. Tapi tahukah saudara, kalau saudara renungkan, waktu malaikat itu mulai muncul ke hadapan dia, memberitahukan bahwa kamu akan mengandung, dan anak itu, kandungan itu adalah disebut Yesus, anak Allah yang hidup. It is a privilege, tetapi juga suatu beban yang sangat besar. Saya berikan gambaran saudaraku, sejak dari mulai mengandung, saudaraku, dia sudah diincar mau dibunuh. Ketika mau cari rumah sakit untuk melahirkan, rumah sakit tidak ada yang buka. Sampai-sampai dia harus melahirkan di kandang. Ketika lahir di kandang sudah selamat saudaraku, lalu raja mencari untuk membunuh bayinya. Sehingga dia mesti lari-lari pindah tempat bersembunyi supaya tidak tertangkap dan terbunuh. Setelah itu saudaraku, dia harus menjaga anak laki-laki Yesus ini saudaraku dari kecil. Ketika mulai remaja saudaraku, dia mulai melihat, wah ini agak beda anak ini. Orang-orang mulai membicarakan dia. Orang-orang mulai terbingung-bingung sama dia. Mulai dibicarakan oleh masyarakat. Di sekolah dibicarain, di parents meeting dibicarakan saudaraku. Di mana-mana, di jalan-jalan, sampai dia besar, ditolak, diancam, dibunuh, mau diculik saudaraku. Sampai dia mati di kayu salib. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya anak seperti itu dan hidupnya seperti itu, saudaraku. Tidak mudah, saudaraku. Amin, saudaraku. Tapi Maria sejak dari awal, Maria adalah seorang yang tenang. Maria adalah seorang yang merenungkan itu di dalam hatinya, saudaraku. Saya mau ajak saudara baca sebelum itu, saudaraku. Saudara ingat ketika Maria itu pertama kali Yesus membuat mujizat adalah mujizat di Kana. Yesus diajak ke kondangan, saudaraku, makan-makan, tiba-tiba anggur kehabisan. Terus Maria bilang, Yesus, coba kau tolong itu. Karena saya mungkin yakin bahwa Yesus itu pernah buat mujizat di rumahnya. Maria melihat. Makanya dia bilang, Yesus, cobalah kau tolong. Yesus bilang, belum waktunya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus mendengar mamanya menolong dan memberikan mujizat, saudaraku. Nah, pernikahan itu adalah mujizat pertama. Oleh karena saya percaya bahwa kalau mujizat yang kita minta itu adalah mujizat dalam pernikahan, pasti Tuhan menjawab. Amin, saudaraku. Apapun masalah, berapapun besarnya, kalau kita dalam pernikahan kita yang ada Tuhan di dalamnya bermasalah, ketika kita berseru, Tuhan pasti mendengar. Amin, saudaraku. Nah, ketika itu pada ayat yang ke Lukas pasal yang kedua, saya mau tunjukkan. Ini setelah para gembala itu mendapat penyataan bahwa akan lahir anak di Bethlehem. Lalu gembala itu bertemu dengan Yesus, ketemu dengan Yusuf dan Maria. Ketika gembala menceritakan apa yang malaikat katakan, mereka itu bingung, nggak jelas, nggak ngerti apa sih maksudnya. Dikatakan di sini, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria itu bukan orang yang bukan orang bukan guru agama, saudaraku. Maria itu seorang gadis Yahudi yang simple. Sama seperti saudara banyak di sini, saudaraku. Dia tidak punya pengenalan akan Tuhan dengan begitu dalam, saudaraku. Makanya ketika malaikat menyampaikan itu, dia nggak ngerti apa-apa. Lalu dia bilang dia bingung, tetapi dia menyimpan dalam hati. Dia tidak bereaksi, tapi dia menyimpan dalam hati. Untuk apa? Untuk dia renungkan, untuk dia doakan, saudaraku.
Nah, Maria itu menyimpan banyak hal dalam hal-hal yang tidak dia mengerti dalam kehidupannya sebagai seorang ibu. Bukankah sebagai seorang ibu itu banyak hal yang tidak dia mengerti, saudaraku? Amin. Saya tidak bisa mengerti, tapi saya tahu menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Amin. Saya pun sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, saudaraku, banyak hal yang saya tidak mengerti. Dan banyak hal yang saya harus sabar menunggu Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Lalu saya tunjukkan lagi di ayat 49, pada umur 12 tahun, saudaraku, setelah menjelang teenagers, Yesus itu datang setiap kali ke bait Allah, lalu setelah kebaktian dia duduk, kumpul di Bible study bersama para guru-guru imam, saudaraku. Lalu dia mulai bertanya, kasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru-guru itu bingung, kok anak umur 12 ini pertanyaannya seperti ini ya? Pertanyaannya itu berbobot, berkualitas, sebagai seorang yang punya pengertian yang dalam. Lalu sampai saat cerita, saudaraku, sampai dia tidak pulang sama mama papanya. Setelah hari Paskah itu, mereka pulang ke rumah, mungkin rumahnya di Canberra, saudaraku, waktu jalan naik onta, saudara, di sana dulu belum ada kereta, belum ada pesawat, belum ada Grab, saudaraku, naik onta. Rame-rame satu kampung. Jadi nggak dipikir itu lagi kumpul main di belakang, saudaraku, sama saudara-saudaranya. Ketika tengah jalan, Yesus, kemana Yesus ini? Ditanya, ada nggak lihat Yesus? Nggak ada. Lihat Yesus? Nggak ada. Kemana? Waduh, WA nggak bisa, belum ada handphone. Ayo kita mesti balik lagi ke bait Allah, kita lihat di mana dia. Waktu dia balik kemari, Yesus lagi duduk ngobrol, lagi diskusi sama para imam. Maminya bingung, kok masih sama pendetanya nih, ngapain anak kita? Bukannya mesti pulang, yang lain aja udah pada pulang, udah ke time zone. Ini masih di gereja, masih ngobrol, masih Bible study, saudaraku yang terkasih. Lalu dikatakan ayat yang ke 49, jawabnya kepada mereka, kepada orang tuanya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Lalu ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan apa? Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria itu adalah seorang yang banyak tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan? Tetapi kita tidak pernah satu kali pun melihat membaca bahwa Maria itu menyesal menerima tawaran malaikat itu. Maria menyesal menerima tanggung jawab itu. Dia tidak berkata, mengapa, why me Lord? Dia menyimpan dalam hatinya untuk dia merenungkan, belajar. Yang mau sampaikan, bagaimana kita belajar dari Maria? Maria adalah seorang yang belajar dengan hatinya. Bukan hanya dengan akal buninya. Dalam kita mengikut Tuhan, saudaraku, sangat penting untuk kita bisa belajar dengan hati kita. Kapan kita belajar dengan hati kita? Bukan di sekolah, bukan di kelas. Waktu kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita duduk di depan Alkitab kita membaca, kita berhenti, kita bertanya, Roh Kudus menjawab, menjelaskan, memberikan pengertian. Waktu kita tertidur di ranjang kita merenungkan perkara-perkara itu, kita bawa di hadapan Tuhan, lalu Tuhan memberikan pengertian dalam pikiran kita. Pernahkah saudara mengalami sesuatu tiba-tiba, klik moment, oh ya saya ngerti ini, oh saya ngerti. Itu hikmat dari perenungan dari hati kita, saudaraku. Yesus berkata, Daud berkata di Mazmur pasal 16 ayat ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam Daud hati nuraninya sendiri mengajari dia. Bukan cuma hati nuraninya sendiri, tapi saya percaya Roh Kudus yang ada dalam Daud itu mengajari dia lewat perenungan hatinya, saudaraku. Mari saudaraku, kita menjadi wanita yang mau belajar dengan hati. Amin, saudaraku. Maria adalah murid Yesus yang pertama. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Sejak dia lahir sampai Yesus mati di kayu salib, Maria ada di samping Yesus. Dan dikatakan bahwa kepada murid-muridnya, lihatlah wanita ini, dialah ibuku dan dialah ibumu. Bawalah dia. Saudaraku, setelah Yesus mati, Maria menjadi ibu bagi para murid-murid.
Saya percaya, saudaraku, setiap wanita kita dipanggil bukan hanya menjadi ibu sebagai secara anak-anak lahiriah, tapi role kita sebagai mother itu di komunitas itu juga ada, saudaraku. Amin, saudaraku. Dimanapun kita pergi, ibu-ibu wanita itu as a role of a mother. Kita bisa mothering yang lain dengan memberi contoh, memberi nasihat, memberi teladan bagi sekeliling kita. Amin, saudaraku. Jadilah seorang wanita yang belajar dengan hati, bukan hanya dengan akal budi. Saudara masih bisa mengikuti saya? Oke. Orang yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan, orang wanita ini bukan orang yang luar biasa. Orang yang biasa-biasa. Bahkan cenderung orang yang kurang terpandang. Cenderung bukan orang yang terhormat. Cenderung bukan orang yang berhasil, saudaraku. Tapi dia ditulis dalam Alkitab. Tapi dia ada dalam sejarah cerita the story of God. He is a small picture of the greater picture of victory for the nation. Wanita ini bernama Rahab. Siapa itu Rahab? Rahab itu adalah seorang prostitute yang ada tinggal di Yeriko, saudaraku. Dia bekerja sebagai seorang prostitute. Nah, 2 orang pengintai dari Yosua, dari orang Israel itu dikirim dan mereka mengintai kota, lalu mereka menyelinap masuk ke rumah Rahab, tinggal di rumahnya Rahab. Nah, pada suatu konteks di culture pada waktu itu, saudaraku, prostitution, kebudayaan pada waktu itu bukan suatu hal yang sangat buruk, bukan. Itu suatu, bukan suatu hal yang memalukan atau yang jahat, suatu praktek yang cukup umum di mana-mana. Di mana rumah prostitut itu biasanya 2 fungsi, yaitu rumah tinggal dan rumah praktek. Jadi satu, saudaraku. Mungkin atas tidur, bawah ruang praktek, seperti dokter aja gitu ya. Jadi banyak traveler datang itu mereka menginap di sana, saudaraku. Jadi ketika 2 orang ini datang menginap di rumah prostitut ini, itu suatu hal yang tidak menyolok. Kalau tinggal di Hilton, wah kelihatan nih siapa nih tinggal di Hilton, saudaraku ya. Tapi dia tinggal di rumah prostitut. Nah, tetapi ternyata mereka mengintai, ternyata mereka juga diintai. Ada FBI orang Yeriko, saudaraku. Intel orang Yeriko, saudaraku. Ketahuan, saudaraku, mereka nggak tahu. Mereka udah masuk nyelinap, ternyata ketahuan. Lalu dilaporin kepada raja. Di Yosua pasal kedua dikatakan ayat kedua, tadi malam ada orang datang kemari dan orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ada nggak? Oh belum ya, oke. Tadi malam ada orang datang kemari dan orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Dilaporkan kepada Raja Yeriko, saudaraku. 2 orang spies ini. Lalu dikirimlah orang polisi intel datang ke sana, FBI, saudaraku, untuk grebek. Rahab bilang nggak ada, tadi memang ada. Tapi sudah pergi, saya nggak tahu kemana, mungkin sudah keluar kota. Lalu Rahab menyembunyikan mereka di atas sotoh atap rumahnya, saudaraku. Lalu di ayat yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, orang itu ngumpet, saudaraku, di atas ya, saudaraku. Lalu setelah intelnya keluar, FBI-nya pergi. Sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan yaitu Rahab mendapatkan mereka ke atas sotoh. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu, katakan sama saya, aku tahu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar, katakan sama saya, kami mendengar. Pertama aku tahu, kedua kami mendengar. Tahu, mendengar. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tibrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan di dalam kedua orang Raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Wanita ini sebelum spy ini tidur, dia naik ke atas lotengnya, saudaraku, dia ngomong, hey, excuse me, aku tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini ke kamu. Karena aku dengar
bagaimana Tuhan mengeringkan laut Tiberau. Aku tahu. Tahu dari mana? Karena dia pernah dengar, saudaraku. Dia tahu padahal Tuhan belum memberikan itu. Yeriko itu belum dikalahkan. Tapi wanita ini tahu. Wanita ini mempunyai iman. Dia percaya bahwa Tuhan Allah Israel itu akan melumpuhkan kota ini dan kotanya akan dikalahkan oleh orang Israel. Wanita ini bukan orang percaya, tapi dia percaya kepada berita apa yang Allah Israel lakukan di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang terkasih, Rahab ini punya iman sehingga dia bertindak menolong orang Israel itu. Saudara mengerti? Karena dia tahu apa yang akan dikerjakan. Dia bertindak, saudaraku. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudaraku? Kita belajar bahwa Rahab, kita harus bertindak atas iman kita. Seringkali kita bilang, saya beriman loh sama Tuhan. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Saya beriman loh, saya akan begini. Saya beriman loh, anak saya akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah lakukan apa-apa. Kita tidak pernah invest apa-apa. Saya beriman loh, bahwa keluarga saya akan melayani Tuhan. Tapi kita tidak pernah lakukan apa-apa. Saudaraku yang terkasih, iman dan tindakan itu harus sejalan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah setengah mati. Perbuatan tanpa iman, usaha manusia. Amin. Karena Tuhan bergerak karena ada iman. Imanlah yang menggerakkan hati Tuhan. Lalu di ayat yang ke-25 dikatakan, dan bukankah demikian juga, di Yakobus pasal yang kedua, di sini ditulis tentang Rahab lagi. Saudaraku yang dikasih, Yakobus pasal yang kedua itu, saudaraku, dijelaskan bahwa tentang tokoh-tokoh iman. Dikatakan di sini sebab ini ayatnya salah. Harusnya Hebrew pasal ke-11 ayat 26. Jadi nggak usah baca, ini dengarkan saya aja ya. Saya nggak bohong kok. Ibrani itu the whole of faith. Amin. Kalau saudara baca itu Abraham, saudaraku, kisahnya iman karena iman. Lalu di ayat yang ke-25, ya, bentar ya. Karena saya masih manusia juga. (21) ya, thank you. 31, thank you Pastor. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, saudaraku, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Padahal dia orang durhaka juga. Tapi orang durhaka yang tidak dibunuh. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Dikatakan perbuatan Rahab itu karena iman, saudaraku. Bukan karena ketakutan, tapi dia karena iman, saudaraku. Ada beda orang bertindak karena ketakutan, karena kepepet, saudaraku. Ada orang bertindak karena iman. Orang yang bertindak karena iman itu keberaniannya itu berbeda dengan orang yang keberaniannya karena kepepet. Orang yang bertindak karena keberanian kepepet, dia bertindak dengan penuh ketakutan. Tapi orang yang bertindak dengan iman, saudaraku, dia bertindak penuh dengan keyakinan. Amin, saudaraku. Kalau saudara punya iman, doa saudara bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan kekuatan Allah, keyakinan karena Allah saya pasti mendengar dan Allah saya pasti menolong. Amin, saudaraku. Walaupun saya punya masalah, keluarga, anak-anak, usaha, bisnis, keuangan, apapun masalah kita, saudaraku. Kalau kita berdoa karena ketakutan, maka kita berdoa dengan karena kepepet, kita akan berdoa dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Kita menjadi tidak bisa tidur, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir. Pembicaraan kata-kata kita mulai pesimis, saudaraku, mulai negatif. Tapi orang yang beriman, saudaraku, ketika dia berdoa, selesai berdoa, bagaimana brur kabarnya? Baik, bagaimana usaha? Ada masalah, tapi Tuhan pasti menolong. Ada suatu positif, ada suatu keyakinan, ada suatu kemantapan di hati. Memang belum terjadi, tapi ada ketenangan. Amin, saudara. Rahab itu, saudaraku, dia menyembunyikan dua orang itu. Orang bilang, wah gila kau. Kalau ketangkap, engkau pasti bisa dibunuh sama raja.
Tapi dia melakukan itu dengan iman karena dia sudah mendengar apa yang Tuhan Israel itu lakukan, maka dia bertindak menolong, saudaraku. Seringkali tidak ada ayatnya, tolonglah spy. Tidak ada, saudaraku. Tindakan iman itu ada karena keyakinan dan iman yang muncul dari hati setiap kita, saudaraku. Apa pelajaran yang kita terima, saudaraku? Lewat Rahab ini kita boleh menjadi seorang pria atau wanita yang beriman dalam Tuhan. Ingat, iman itu bukan pasif, iman itu aktif. Amin. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Bukan pendengaran akan sosial media, bukan pendengaran akan berita-berita di news, bukan pendengaran akan global news, bukan. Tapi akan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh membaca sosial media, tidak boleh membaca news, boleh. Tapi itu bukan sumber berita kehidupan kita. Sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Amin. Banyaklah dengar firman Tuhan. Rahab itu tidak pernah melihat mujizat, tetapi dia percaya. Dia tidak pernah melihat laut merah itu terbelah. Dia tidak berjalan di tengah-tengahnya, tapi dia percaya. Dia tidak lihat di TV kejadiannya. Dia tidak dengar di radio, hanya dengar dari cerita-cerita orang. Tapi dia percaya. Sebaliknya orang Israel, mereka melihat dengan mata kepala sendiri laut itu terbelah. Mereka berjalan di tengah-tengah laut itu di tanah yang kering dengan laut yang terbelah itu. Ketika melewatinya di tengah-tengah mereka mengalami mujizat Allah. Tapi setelah ditolong pada Tuhan, mereka tetap komplain lagi. Mereka tidak percaya lagi. Saudara bisa mengerti itu? Bahwa hati kita itu sangat rapuh. Kalau kita tidak berakar, semalam kita di Komsel bicara soal berakar, saudaraku, di dalam Kristus. Kalau saudara nggak berakar, saudaraku, kita hidup sesuai dengan situasi dan mood, dengan kondisi. Kalau kondisinya baik, saya memuji Tuhan. Kalau kondisinya sehat, saya memberi. Kalau tidak banyak berkat, saya tidak memberi. Kalau saya kosong, saudaraku, saya beribadah. Kalau saya tidak kosong, saya tidak beribadah. Kalau saya banyak kangtau, saya memberi. Kalau tidak ada berkat, saya tidak memberi. Saudaraku yang dikasih, itu iman yang berkondisi. If you bless me, I'll bless you. If you love me, I love you. Amin, saudaraku. Tapi iman tidak seperti itu. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Itu iman. Percaya dulu walaupun belum melihat. Lakukan sebelum melihat. Sedia payung sebelum hujan. Bukan cari payung setelah hujan. Sedia payung sebelum hujan. Orang dunia bisa percaya, kamu bawa payung, mau hujan nih. Kok tahu, Mak? Ya itu lihat, udah mendung. Kalau kita bisa melihat tanda-tanda cuaca, kenapa kita tidak bisa melihat firman Tuhan yang dari Allah yang hidup itu? Amin, saudaraku. Siapa yang mau beriman? Amin, jadilah orang yang beriman. Saya akan tutup dengan ini, saudaraku. Banyak wanita-wanita di dalam Alkitab yang luar biasa. Ruth, Esther, wah luar biasa. Saya pilih ini karena mereka wanita yang simple, bahkan outcast. Saudaraku. Ada satu kisah wanita, seorang wanita ini mendapat kasih karunia Tuhan yang besar. Dia berikan second chance. Tuhan mau selamatkan dia dan keluarganya. Mau diluputkan dari malapetaka. Harusnya kamsia ya, bersyukur ya. Tapi wanita ini sudah mau diselamatkan, ditolong. Lalu dia tidak menuruti perintah Tuhan. Wanita itu bernama istrinya Bapak Lot. Dia diberikan second chance kepada Tuhan. Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. I will save your family. I will save you. I will spare you. I will take care of you. I will protect you. Tuhan udah bawa keluar, dia bilang jangan lihat ke belakang. Tapi dia masih melihat kehidupan yang lama. Dia menoleh ke belakang. Dan dia kehilangan second chance itu. Selama-lamanya. Dia menjadi tiang garam.
Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan begitu ini. Kehidupan kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Our life is a second chance. But kita bisa kehilangan our second chance kalau kita tidak hati-hati. Amin saudaraku. Kita jangan hidup menjadi orang yang naif. Sekali selamat tetap selamat. Tuhan adalah perlindunganku, tapi kita terus berdosa. Tuhan akan menolong aku, tapi kita terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudaraku. Mungkin engkau 1 atau 2 kali selamat. Bagaimana kalau 1 kali ketangkap dan tidak selamat? Bagaimana kalau itu terlambat? Bagaimana kalau perbuatanmu itu membekas kepada anak-anakmu, mereka melihat suatu contoh yang tidak baik, lalu mereka mengikutinya setelah mereka dewasa, bahkan menjadi lebih buruk dari apa yang kita lakukan. Saya percaya setiap perilaku kita itu adalah berdampak buat generasi, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, saudaraku. Everything that we do, saudaraku, the children will watch us. The community will watch us, saudaraku. Oleh karena itu hiduplah menjadi wanita yang bijaksana. Amin, saudaraku.